Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan sikap sungkan dan kompromi. Sinus, attitude, and compromise. Saya membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ini tentang keinginan kuat dari Raja Daud untuk mendirikan bait suci, dan Nabi Nathan memberikan dukungan sepenuhnya tanpa ia bertanya lebih dahulu bagaimana kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saya membacakan ini mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud." Apa yang Tuhan katakan kepada Daud? Selanjutnya saya bacakan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya." Saudaraku yang terkasih, sikap sungkan sebenarnya mengandung makna yang bersifat positif, karena dengan sungkan orang menunjukkan sikap menghargai, menghormati orang lain. Terlebih sikap hormat itu ditujukan kepada orang tua, ditujukan kepada atasan, atau seseorang yang memang patut untuk dihormati. Namun dalam kenyataannya seringkali juga sikap sungkan ini bisa membawa tindakan yang kompromi. Disebut kompromi artinya sesuatu hal yang kita setujui, yang kita berikan dukungan penuh, padahal kita belum tahu secara pasti apakah keinginan seseorang itu datang dari dirinya sendiri atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biasanya persetujuan atau dukungan yang diberikan tanpa memahami lebih dahulu tentang kehendak Tuhan bisa berakibat penyesalan di kemudian hari. Raja Daud sudah bulat hati untuk mendirikan bait Allah. Seperti yang dia katakan tadi, bahwa ia sendiri tinggal di dalam rumah dari kayu aras. Pada masa Daud, rumah yang dibangun dari kayu aras Ini kayu yang memiliki kualitas yang sangat baik,
itu dianggap sesuatu hal yang sangat mewah. Tetapi dia melihat bahwa tempat untuk sembahyang bagi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, masih dilakukan di dalam tenda. Keinginan hati Daud ini tatkala disampaikan kepada Nathan, Nabi Nathan memberikan dukungan penuh, bahkan seolah-olah apa yang diinginkan oleh Daud ini dikehendaki oleh Tuhan, sehingga ia menanggapi keinginan Daud mendirikan bait Allah dengan berkata, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa apa yang diinginkan oleh seseorang identik atau sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Daud sudah mendengar apa tanggapan daripada Nabi Nathan, di ayat yang keempat dikatakan, "Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan." Dan itulah yang disampaikan tadi di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, bahwa Tuhan tidak menghendaki Daud mendirikan rumah baginya, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah anak kandungnya nanti yang akan mendirikan bait Allah, dan anak kandung yang dimaksudkan adalah Raja Salomo. Dan memang dalam kenyataannya sejarah mencatat bahwa bait Allah yang pertama didirikan di tengah-tengah umat Israel adalah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Sikap sungkan ini bisa saja muncul pada waktu kita sudah tahu bahwa hal tersebut kurang tepat. Meskipun kita tahu bahwa itu kurang tepat atau keinginan itu tidak sepatutnya kita memberikan dukungan, tetapi mungkin kita merasa tak berdaya untuk mengatakannya. Rasa hormat kita kepada seseorang membuat kita tidak berdaya, tidak berani untuk mengatakan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Mungkin juga seseorang takut menanggung risiko bila mana ia mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh seseorang. Kadangkala kita merasa sangat sungkan untuk berterus terang, karena kalau nanti kita mengatakannya apa adanya, jangan sampai kita dianggap kurang menghargai, atau merasa kita bukanlah pribadi yang paling bertanggung jawab seandainya ada akibat yang negatif kemudian. Toh juga nanti bukan aku yang bertanggung jawab. Atau hati kita memang ada kecenderungan untuk menyenangkan hati sesama, hati orang lain, sehingga sesuatu hal yang belum tentu kita tahu pasti bagaimana seharusnya kita mengatakan, tapi cepat kita memberikan dukungan karena sikap sungkan yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, di dalam hal menanggapi keinginan seseorang, termasuk atasan kita, memang kita harus bijak. Kita harus mempertimbangkan berbagai aspek. Mungkin kita perlu untuk menunda untuk mengatakannya. Mungkin juga kita bisa berkata, baiklah kita pertimbangkan secara matang,
Atau kita bisa berkata, baiklah, supaya keinginan Bapa ini, keinginan saudara ini bisa kita bawakan di dalam doa agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi seolah-olah ada penundaan yang bersifat sementara. Ini bisa menjadi langkah bijak agar kita tidak terperangkap di dalam sikap kompromi dan apalagi yang disertai dengan rasa sungkan yang tidak tepat. Saudaraku yang terkasih, di dalam menanggapi sesuatu keinginan, menanggapi suatu rencana atau misi tertentu, perlu kita bersikap bijak sampai kita memastikan bahwa keinginan itu sungguh murni dan tidak ada maksud yang terselubung, dan apa yang dikehendaki seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi petunjuk bagi kita untuk menempatkan sikap sungkan itu dalam posisi yang positif. Namun tidak boleh kita menjadi pribadi yang berkompromi apabila kita belum memahami sesungguhnya bagaimana sepatutnya kita mengatakannya, terlebih jika kita masih membutuhkan petunjuk Tuhan bagaimana kita harus bersikap dan bertindak dalam situasi kondisi tertentu. Semoga renungan singkat ini menolong kita di dalam menentukan sikap yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.